Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan melanjutkan gerak hidup kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami, membimbing kami, untuk kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, seandainya Yesus tidak datang ke dalam dunia, maka pintu surga masih tertutup. Tertutup dengan rapat, dan pintu neraka terbuka lebar. Tidak akan ada pengadilan digelar, dan semua manusia masuk ke dalamnya. Tidak ada keselamatan. Tetapi kabar sukacitanya, saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini melalui seorang darah suci Maria yang penuh iman, yang dengan penundukan dirinya, dengan ketaatannya, dengar-dengaran akan perkataan firman Tuhan yang dia terima dari malaikat Gabriel. Maria menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan yang bersedia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidup dan masa depannya kepada kehendak Allah. Dan oleh langkah imannya ini, peristiwa ajaib tentang penyelamatan umat manusia ini terjadi. Dan inilah yang akan menjadi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Taat seperti Maria. Kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Mari kita sama-sama membacanya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, saudara. Maria, wanita sederhana, hidup dalam keluarga yang saleh, dengan didikan yang baik, begitu memahami makna sebagai seorang hamba Tuhan, yang hidupnya menjaga kesucian. Maria sudah dipilih, Maria sudah dipersiapkan oleh Allah untuk masuk di dalam rencana kekal Allah. Terlebih di ayat-ayat sebelumnya, hati dan imannya Maria diteguhkan kembali, saudara. Kita boleh membacanya di dalam ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Saudara, ayat-ayat itu meneguhkan Maria. Di situ dikatakan, Maria, kamu memperoleh kasih karunia Allah. Janganlah khawatir dan takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Tiga pernyataan ini begitu meneguhkan iman Maria. Perhatikan saudara, bagaimana respon Maria. Ayat yang sudah kita baca itu berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini jawaban dan pilihan respon Maria yang begitu menggetarkan sorga. Dan mestinya pada pagi hari ini, hal ini menggetarkan hati kita dan menggores di perasaan kita, saudara. Pernyataan Maria ini sama dengan Maria menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, tanpa syarat. Dengan tidak memikirkan lagi masa depannya, bahaya, dan konsekuensi yang akan diterimanya. Bahkan nyawanya sendiri. Ya, memang ada firman Tuhan, saudara. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-33, maupun di dalam Matius 10 ayat 39, saya bacakan untuk saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang melepaskan dirinya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, Maria berani mempertaruhkan segenap hidupnya kepada kehendak Allah dan rencana kekalnya. Luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar kita berani mempertaruhkan sesuatu dari hidup kita untuk kerajaan Allah dan pekerjaannya. Saudara, saat-saat sekarang ini, saudara, apa yang menjadi pengalaman Maria? Firman Tuhan yang begitu meneguhkan hati dan iman Maria juga sudah sering kita dengar. Tadi ada 3 pernyataan, saudara. Bukankah firman Tuhan selalu berkali-kali mengatakan kepada kita untuk jangan takut? Bukankah kita pun meyakini bahwa kita hidup sampai hari ini pun semua karena kasih karunia Allah? Dan bukankah berulang-ulang firman Tuhan pun sering kita dengar bahwa Ia Allah yang menyertai kita. Ia Allah Immanuel. Tetapi sejujurnya, saudara, di saat kita mendengar firman Tuhan yang menghendaki untuk kita lakukan, kita seringkali memikirkan resikonya, bagaimana nantinya. Kita berhitung untung ruginya. Saudara, hal ini bisa terjadi karena kita belum memahami bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Kolose 3 ayat 24 pun mengatakan, Kristus adalah Tuhan dan kita semua, kamu adalah hambanya. Saudaraku, firman Tuhan sudah tegas mengatakan bahwa kita adalah hamba Tuhan yang selayaknya taat dan menundukkan diri kita kepada kehendak. Ya, kita harus berani mempertaruhkan segenap hidup kita.
untuk rencana kekal. Dan juga kita seringkali terpaku kepada hal-hal yang dilihat di depan mata kita. Maria pun bisa melakukan itu, saudara. Dia pun sebetulnya takut. Tetapi kembali di ayat-ayat berikutnya, Maria diteguhkan. Firman Tuhan pun mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita bukan hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Nah, inilah yang dimiliki oleh Maria, saudara. Maria melihat dengan mata batinnya. Saudaraku, jika hidup kita didasari oleh melihat dengan mata jasmani, itu akan mudah tergoyahkan. Dan mudah digoyahkan oleh berbagai macam asumsi dan akan mudah digoyahkan oleh keadaan. Dan kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang indah di kemudian hari, saudara. Kita tidak akan melihat bahwa iman dalam ketaatan dan penundukan diri seperti Maria itu akan membuka pintu surga. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Bahkan untuk generasi sesudah kita. Jadi marilah kita belajar dari seorang darah suci Maria. Maria ibunya Yesus yang menganggap diri sebagai hamba Tuhan. Dan selalu siap sedia melakukan kehendak Allah tanpa syarat. Yang akhirnya membuka pintu surga menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan membawa kabar sukacita bagi alam semesta. Saudaraku, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang terkejut dan merasa bimbang di saat ada perkataan firman Tuhan datang didengar oleh saudara. Ingat, saudaraku, kita adalah hamba Tuhan. Iman dalam ketaatan dan penundukan akan kehendak Allah adalah puncak tertinggi yang dapat membahagiakan hati Tuhan. Dan bersedia mempersembahkan segenap hidup kita tanpa syarat untuk rencana kekalnya Allah ini pun akan menggetarkan hati Tuhan. Biarlah di keheningan pagi ini dengan penuh keberanian iman kita menyatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ya Tuhan. Puji Tuhan, selamat berjuang dalam ketaatan. Ketaatan untuk membuka jalan kabar sukacita ini tersampaikan kepada semua orang bahwa Yesus Sang Juru Selamat dunia telah datang. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki hati seorang hamba. Boleh mengikuti dengan ketaatan dan penundukan sepenuh jiwa kami akan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun menolong kami. Untuk kami bisa melakukan firman. Sehingga kami boleh membuka pintu surga. Bukan saja buat diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.